Tim gabungan Polsek Medan Helvetia dan Polrestabes Medan dibantu Polda Sumatera Utara menangkap begal yang beberapa waktu lalu viral karena beraksi di tengah keramaian lampu merah. Ketika ditangkap, pelaku ditembak di kedua kakinya karena diduga berupaya kabur dan membahayakan polisi. Aksi pelaku ini terekam dalam beberapa kamera pemantau di simpang Jalan Kapten Sumarsono dan Jalan Gaperta, Kota Medan pada Rabu pekan lalu. Aksi pelaku ini viral di media sosial. Polisi pun menyelidiki kasus ini dan menangkap 6 pelaku lainnya yang berperan sebagai penadah. 6 pelaku lainnya tertangkap di tempat yang berbeda, yakni Langkat, Binjai, hingga di kawasan Aceh. Dari catatan kepolisian, pelaku utama dalam aksi begal ini adalah seorang residivis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai kriminologi. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan, saya Safina Nahda Ilmiah dari Fakultas Hukum kelas 2G NIM 2020-430. Nama saya Iski Putri Maufiro dari Fakultas Hukum kelas 2G dengan NIM 445. Langsung saja kita ke sub pembahasan yang pertama, yakni pengertian kriminologi. Apa itu kriminologi? Jadi, kriminologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku kejahatan dari berbagai aspek. Istilah kriminologi ini sendiri pertama kali digunakan oleh Peter Pinard, seorang ahli antropologi dari Prancis. Kriminologi sendiri berasal dari dua suku kata, yaitu crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi ini ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, seperti itu. Selanjutnya, objek studi kriminologi melingkupi yang pertama perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Jika kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, lantas apa makna dari kejahatan atau apa sih kejahatan itu? Di sini R. Susilo mendefinisikan kejahatan dengan dua sudut pandang, yakni dari sudut pandang yuridis dan sosiologis. Dari sudut pandang yuridis, R. Susilo mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan atau perilaku yang melanggar undang-undang. Dan jika dilihat dari sudut pandang sosiologis, beliau mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan atau tingkah laku yang merugikan penderita atau korbannya, juga merugikan masyarakat. Di sini masyarakat dirugikan oleh hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban yang ada di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Selanjutnya, faktor pemicu perkembangan kriminologi. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap hukum pidana, hukum acara pidana, dan sistem penghukuman pada masa itu. Dan yang kedua merupakan penerapan metode statistik. Ketidakpuasan terhadap hukum pidana, hukum acara pidana, dan sistem penghukuman menjadi faktor utama pemicu berkembangnya kriminologi. Sistem penghukuman dan peradilan pada masa itu dianggap dijalankan semata-mata untuk menakut-nakuti dengan cara menjatuhkan hukuman yang sangat berat. Hukuman mati dilakukan dengan cara yang mengerikan. Nah, pada saat itu yang menjadi tujuan utama sistem penghukuman tersebut tidak lain, tidak bukan agar masyarakat terlindungi dari kejahatan. Cesare Beccaria yang merupakan bangsawan Italia sekaligus ahli matematik dan ekonomi menentang dengan keras kesewenang-wenangan lembaga peradilan pada saat itu. Dia secara gamblang menguraikan keberatannya terhadap hukum pidana, hukum acara pidana, dan sistem penghukuman yang berlaku.
Dalam tulisannya tersebut terdapat 8 prinsip yang menjadi landasan keberatannya tersebut. Nah, prinsip tersebut antara lain yang pertama, perlunya dibentuk suatu masyarakat berdasarkan prinsip sosial kontrak atau suatu perjanjian. 2. Sumber hukum adalah undang-undang, bukan hakim. Penjatuhan hukuman oleh hakim semata-mata harus dilakukan atau didasarkan oleh undang-undang. Tugas hakim hanya menentukan kesalahan seseorang. Hukum merupakan hak negara dan hak itu diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan individu. Selanjutnya harus dibuat suatu skala perbandingan antara kejahatan dan penghukuman. Motif manusia pada dasarnya didasarkan pada keuntungan dan kerugian. Artinya, manusia dalam melakukan perbuatan selalu menimbang kesenangan dan kesengsaraan yang didapat. Dalam menentukan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan, maka yang menjadi dasar penentuan hukuman adalah perbuatannya, bukan dari niatnya. Dan yang terakhir, prinsip dari hukum pidana adalah terdapat pada sanksi yang positif. Kemudian prinsip ini diterapkan oleh Napoleon dalam undang-undangnya yang dikenal sebagai Kode Sivil Napoleon. Dan terdapat 3 prinsip hukum yang diadopsi dalam undang-undang tersebut, antara lain yang pertama kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum atau equality before the law, dan keseimbangan antara kejahatan dan hukuman. Selanjutnya, penerapan metode statistik. Statistik merupakan pengamatan massal dengan menggunakan angka-angka yang merupakan salah satu faktor pendorong perkembangan ilmu sosial. Di sini, Quetelet yang merupakan ahli ilmu pasti dan sosiologi dari Belgia menjadikan statistik kriminal sebagai alat utama dalam sosiologi kriminal, dan dia juga yang pertama kali membuktikan bahwa kejahatan adalah fakta kemasyarakatan. Ia juga melihat bahwa dalam kejahatan terdapat pola yang sama dalam setiap tahunnya. Nah, di dalam pengamatannya ia menyimpulkan bahwa kejahatan dapat diberantas dengan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu aliran-aliran dalam kriminologi. Aliran yang pertama yaitu aliran klasik. Aliran klasik muncul pada abad ke-18 yang dipelopori oleh Cesare Beccaria. Aliran ini berdasarkan pada filsafat hedonistis yang memandang bahwa manusia mempunyai kebebasan memilih perbuatan yang dapat memberi kebahagiaan dan menghindari perbuatan yang akan memberikan penderitaan. Landasan aliran klasik ini adalah bahwa individu dilahirkan bebas dengan kehendak bebas atau free will. Untuk pilihannya sendiri, individu memiliki hak asasi seperti hak untuk hidup dan hak untuk mengemukakan pendapat. Negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah. Setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian haknya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat demi kepentingan sebagian besar masyarakat. Bila terjadi suatu kejahatan, maka hal tersebut merupakan pelanggaran perjanjian dan disebut sebagai kejahatan moral. Aliran yang kedua yaitu aliran positif. Aliran positif muncul dari ketidakpuasan dari jawaban-jawaban aliran klasik. Pelopor dari ajaran positif ini adalah Cesare Lombroso. Aliran ini mengakui bahwa manusia memiliki akalnya disertai kehendak bebas untuk menentukan pilihannya. Akan tetapi, aliran ini berpendapat bahwa kehendak mereka itu tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungannya. Singkatnya, aliran ini berpegang teguh pada keyakinan bahwa seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat atau cause-effect relationship. Landasan dari aliran positif adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat. Kedua, masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia. Yang ketiga,
tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas yang mungkin saja abnormalitas ini terdapat pada individu atau juga pada lingkungannya. Yang keempat, tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. Landasan yang kelima, jika abnormalitas ini dapat diperbaiki, maka penjahat pun dapat diperbaiki. Adapun landasan yang terakhir adalah tujuan sanksi yang diberikan kepada penjahat bukanlah untuk menghukum, melainkan membina pelaku kejahatan. Aliran yang ketiga, yaitu aliran kritis. Aliran kritis berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial. Artinya, apabila masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu memenuhi batasan kejahatan. Aliran kritis secara relatif dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, aliran interaksionis. Dasar aliran interaksionis bersumber pada simbolik interaksionis yang diajarkan oleh Mead, yang menekankan bahwa manusia adalah pencipta sekaligus sebagai produk dari lingkungannya. Aliran ini berusaha untuk menentukan mengapa tindakan-tindakan dan orang-orang tertentu didefinisikan sebagai kriminal oleh masyarakat tertentu dengan cara mempelajari persepsi makna kejahatan yang dimiliki oleh agen kontrol sosial dan orang-orang yang diberi batasan sebagai penjahat. Di samping itu, juga mempelajari makna proses sosial yang dimiliki oleh kelompok bersangkutan dalam mendefinisikan seseorang sebagai penjahat. Bentuk aliran kritis yang kedua yaitu aliran konflik. Dasar pemikiran aliran konflik adalah kekuasaan yang dimiliki dalam perbuatan dan bekerjanya hukum. Kekuasaan sebagai kebalikan dari kejahatan, bahwasanya semakin besar kekuasaan seseorang atau sekelompok orang, maka semakin kecil kemungkinannya untuk dijadikan pelaku kejahatan, begitupun sebaliknya. Selanjutnya kita akan belajar tentang mazhab-mazhab yang ada pada kriminologi. Mazhab yang pertama yaitu mazhab positif Italian atau disebut juga mazhab antropologi. Mazhab ini dipelopori oleh Cesare Lombroso, seorang dokter ahli penyakit jiwa dan guru besar dalam ilmu kedokteran dan penyakit jiwa yang berasal dari Italia. Pemikirannya juga dipengaruhi oleh ajaran Auguste Comte dan Charles Darwin. Lombroso mengatakan bahwa para penjahat dipandang dari sudut antropologi, yaitu dilihat dari keadaan fisiknya, seperti bentuk hidung pesek, tengkorak yang asimetris, dahi melengkung ke belakang, rahang bawah panjang, serta alis tebal atau pada keadaan jiwanya yang selalu menyimpang dari kebanyakan orang lain. Cesare Lombroso juga mengemukakan teori hipotesa atavisme, yakni seorang penjahat itu merupakan gejala atavisme. Artinya, ia serta-merta mendapatkan kembali sifat yang sudah tidak dimiliki nenek moyangnya yang terdekat, tetapi nenek moyangnya yang terjauh. Pendapat Cesare Lombroso tersebut banyak menimbulkan pertentangan. Penentang ajaran Lombroso tersebut antara lain adalah Profesor Benedict dan Elmoniver. Kedua penentang ini mengemukakan bahwa pendapat Lombroso mengenai ciri khas seorang penjahat masih meragukan, sebab pernyataan tersebut bukan berdasarkan pada hasil penelitian, tetapi atas dugaan belaka. Mazhab yang kedua yaitu mazhab lingkungan atau sosiokultural atau disebut juga sosiokriminal. Tokoh terkemuka dari mazhab ini adalah Lassagne, seorang guru besar ilmu kedokteran kehakiman di Perguruan Kriminal Internasional Roma. Mazhab ini berpendapat bahwa seseorang melakukan kejahatan karena faktor lingkungan hidupnya, seperti keadaan geografis dan klimatologis, keadaan sosial ekonomi masyarakat, tingkat peradaban masyarakat, keadaan politik suatu negara, atau lain sebagainya. Mazhab lingkungan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori umum, yaitu
1. Anomi atau ketiadaan norma atau disebut juga strain atau ketegangan. Yang kedua adalah cultural deviance atau penyimpangan budaya, dan yang terakhir adalah social control atau kontrol sosial. Teori anomi dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial atau social force yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Penganut teori anomi beranggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lainnya, maka mereka menggunakan sarana yang tidak sah. Sedangkan penganut teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung menyebabkan konflik dengan orang-orang kelas atas, seperti mencuri, perampok, dan sebagainya. Demikianlah penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.